Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat, serta menjadi anak yang soleh dan solehah. Marilah kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solihah, melanjutkan tema sebelumnya, yakni tentang perilaku terpuji. Hari ini kita akan membahas sikap toleran dan hidup rukun. Toleran dalam bahasa Arab disebut dengan tasamu, yang secara bahasa memiliki arti sama-sama berperilaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Sikap toleran ini adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok yang berbeda, baik berbeda secara etnis, suku, maupun berbeda secara agama. Kita sering ditemukan dengan sikap-sikap saling menghormati antar sesama, antar orang yang berbeda agama. Nah, toleran ini adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama, khususnya dalam hal dunia. Kita boleh bekerja sama, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dalam hal urusan dunia, bukan dalam urusan ibadah atau urusan akhirat. Sedangkan dalam urusan agama, dalam urusan beribadah, kita tidak boleh mencampur adukkan antara satu agama dengan agama yang lain. Hal ini telah diatur Allah dalam Al-Quran, di mana urusan agamaku adalah urusanku dan agamamu adalah urusanmu, yakni terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Setiap penganut agama harus yakin sepenuhnya atas ajaran dan kepercayaannya, sehingga dengan tulus menghayati agama tersebut. Orang yang telah meyakini agamanya pasti akan bersikap toleran. Adapun beberapa contoh sikap toleran antara lain, yakni kita menghormati pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Menghormati pendapat orang lain adalah salah satu contoh sikap toleran. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah terhadap orang yang berbeda agama, apalagi dengan orang yang seagama. Ketika ada teman yang sedang beribadah, kita selayaknya tidak membuat kegaduhan, tidak mengganggu. Baik itu teman yang seagama, misalkan di masjid atau di musala, atau teman yang berbeda agama. Kita tidak memasang petasan yang memekakan telinga
karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang yang sakit. Sikap toleran di masyarakat ditunjukkan dengan tidak mengganggu warga sekitar lingkungan. Misalnya dengan menyalakan petasan yang suaranya dapat mengganggu orang sekitar, apalagi kalau ada bayi dan orang sakit. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman membutuhkan ketenangan untuk belajar. Sikap toleran di kelas juga diperlukan. Ketika guru menjelaskan, kalian harus menghargai teman-teman yang lain yang membutuhkan ketenangan. Begitupun sikap toleran terhadap kelas lain. Ketika kelas kita sedang kosong, maka janganlah membuat kegaduhan yang mengganggu kelas sebelahnya. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agama. Ketika punya teman yang berbeda, baik secara kulit, agama maupun suku, kita tidak mengejeknya. Sikap toleran kita adalah menghargai dan menghormati semua yang ada, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dengan menghina orang tersebut, kita sama saja dengan menghina ciptaan Allah. Selanjutnya adalah hidup rukun. Berbaik sangka, bersimpati, dan bertoleran adalah bertujuan untuk hidup rukun. Rukun artinya baik, damai, dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan bersuku, berbangsa, dan berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena di mata Allah hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Hidup rukun adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak bertengkar dengan orang lain, dan saling menolong. Hidup rukun memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Sehingga dalam kehidupan tidak ada pertengkaran, hidup dalam keluarga yang harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Contoh hidup rukun adalah setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus dipertimbangkan baik dan buruknya. Ketika akan berbicara, kita harus memikirkan baik dan buruknya. Jika kita tidak berpikir, maka hal tersebut akan menjadikan gesekan yang menjadikan hidup tidak rukun. Menghargai orang lain, baik orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, baik teman yang asli daerah maupun dari daerah lain. Berbicara dengan baik, dengan kata-kata yang sopan, bukan dengan kata-kata yang kasar yang dapat menyakiti hati orang lain. Dalam bertindak, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, serta tidak egois. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan tentang perilaku terpuji, toleran, dan hidup rukun. Mari kita jaga selalu hidup rukun untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga kita tidak mudah dipecah belah. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selanjutnya kita akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan, dan jika sudah paham, kalian kerjakan soal-soal berikut.
Marilah kita akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.